Selamat sore, hari ini saya berada di seputaran Sekolah Pelayaran Sulawesi Utara, tepatnya di daerah Moenik, di mana di sini ada dugaan pembuatan sertifikat palsu yang melibatkan beberapa orang tertentu, termasuk sistem pemerintahan di Desa Tawang Timur, dan pemalsuan sertifikat dengan berbagai akta-akta surat yang lainnya diduga dilakukan oleh salah satunya adalah anggota Dewan Kabupaten Minsal. Nah, pemalsuan ini diperoleh dari proses pengajuan ke PT UN Sulawesi Utara. Nah, seberapa jauh atau sampai kapan proses laporan pidana yang sudah dilakukan oleh keluarga Tumbuhan? Hari ini mari kita dengar dari salah satu pelapor, yaitu Ibu Yulin Tumbuhan. Oke, selamat sore Ibu Yulin. Selamat sore. Sore, oke. Nah, Ibu Yulin, terkait dengan laporan palsu yang dilaporkan di Polda, itu pada kapan waktu? Tanggal 23 apa November kan? September 2021. Oke. Kalau kemudian dilaporkan pada tanggal 23 September 2021 di Polda Sulawesi Utara, sampai kapan? Apakah ada proses penyelidikan di sana atau bagaimana? Dari Polda Sulut melimpahkan ke Kabupaten Minahasa Selatan. Oke, jadi Polres Minahasa. Jadi setelah dilimpahkan Polres Minahasa Selatan yang kemudian penanganan penyelidikannya dilakukan oleh penyidik di Polres Minsal, itu kemudian kapan Ibu dilakukan pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan? Waktu itu tanggal 28 Oktober tahun 2021 kita di BAP interogasi oleh penyidik Bapak Yadnya Tamburian. Oke, oleh apa-apa saja pertanyaan yang ketika itu Ibu diperiksa? Pertanyaan atau pertanyaan dan diperiksa yaitu surat pengukuran tanah kemudian yang dibuat oleh Bapak Lian Mandai pada waktu hukum tua Desa Tawang Timur tahun 2015 mungkin. Oke. Nah, apa ketika itu Yulian Mandai ini hukum tua atau bukan? Pada tahun 2015 dia sebagai hukum tua. Nah, kemudian surat itu nanti kita tahu tahun 2021 bahwa pada surat lainnya pada tanah sudah diukur oleh hukum tua Lian Mandai pada waktu itu. Jadi tidak pernah Ibu ketahui bahwa tanah Ibu diukur oleh hukum tua? Tidak pernah. Atau pemberitahuan begitu. Nah, oke. Selain Ibu di dalam proses pemeriksaan terkait dengan apa yang diduga dipalsukan di situ, materi yang Ibu laporkan bahwa ada terjadi pemalsuan, apa yang dilaporkan itu surat pengukuran. Itu salah satu surat yang itu, kita laporkan. dengan ada surat yang lain. Dan surat-surat yang lain yang dibuktikan pada waktu di PT UN bahwa ada surat yang untuk melengkapi sertifikat di BPN ditandatangani pada tahun 2021 oleh Bapak Lian Mandai, sedangkan sertifikat sudah keluar tahun 2019. Oh, jadi sertifikatnya sudah keluar dulu, kemudian baru beberapa surat-surat tertentu yang harusnya
menjadi acuan pembuatan sertifikat itu baru dibuat setelah sertifikat itu terbit, begitu? Iya. Oke. Nah, Setelah siapa kita yang UN kan? Oh ya, oke. Maksud saya siapa yang diketahui membuat surat-surat itu usai sertifikat itu muncul sebagai dokumen-dokumen palsu? Salah satu yang kita tahu di Pengadilan Tata Usaha Negara dibuktikan pada persidangan, yaitu pengacaranya dari Siapa pengacara yang namanya itu? Walter M. Julio Yesaya Lengkong. Oke, jadi yang membawa surat-surat yang diduga dipalsukan artinya dibuat setelah sertifikat itu muncul oleh pengacara Yesaya Lengkong. Iya. Nah, oke Bu, selain itu Ibu yang diperiksa, siapa-siapa lagi yang diperiksa terkait dengan pemalsuan dokumen, kemudian pendukung untuk pembuatan sertifikat, atau termasuk kemudian mungkin sertifikat ini palsu, siapa-siapa yang diperiksa lagi setelah Ibu? Yang diperiksa adalah saksi-saksi. Ada satu, Ibu Vera Lumintang, dua, Bapak Edi Rumadi, mantan Kuntuang, dan Sekretaris Desa Tawan Timur. Siapa dia? Mevri Sorongsong. Oh, jadi Mevri Sorongsong juga diperiksa. Iya. Selain itu sampai sekarang perkembangannya sampai sejauh mana? Sampai sekarang belum ada kabar. Oke. Setelah 3 bulan ini usai dilakukan proses pemeriksaan penyelidikan tadi, apakah sudah ada yang ditetapkan tersangka? Karena yang Ibu laporkan kan adalah Lian dan kawan-kawan. Nah, berarti akan mereka berpotensi menjadi tersangka di dalam proses pelaporan ini. Apakah mereka sudah diperiksa atau kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Belum. Kata dari penyidik bahwa akan menunggu surat izin dari gubernur. Karena dia sebagai anggota dewan kan. Jadi pihak penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap Lian yang dianggap sebagai salah satu tersangka dengan alasan harus meminta izin gubernur. Iya. Nah, kalau kemudian yang kawan-kawan yang lain ada disebutkan karena mereka juga terlibat dalam pembuatan dokumen-dokumen atau surat-surat palsu lainnya. Ada tidak mereka Belum. Jadi memang kita hubungi sama penyidik kalau sudah dipanggil gitu Lian Mandey, tapi tidak angkat-angkat. Sudah berapa bulan sejak dilakukan penyelidikan, Bu? Kurang lebih sejalan 3 bulan. 3 bulan, sampai sekarang belum ada informasi. Demikian keterangan yang diberikan oleh Ibu Yulin Tumbuhan sebagai pelapor atas Julian Mandey dan kawan-kawan yang diduga telah melakukan pemalsuan surat-surat tertentu yang kemudian melahirkan juga sertifikat yang diduga palsu. Nah, demikian informasi. Selamat sore, salam sehat.